Halo semua, perkenalkan nama aku Pani Iglesia Simamora dengan NIM 7243240003. Nah, hari ini kita akan membahas SAPPP nomor 71 tahun 2010. Pembahasan kita hari ini yang pertama yaitu gambaran umum PP 71 2010 yang berbeda lampiran 1 dan lampiran 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam gambaran umum PP 71 2010 yaitu definisi standar PP nomor 71 lampiran 1 dan lampiran 2. Lalu perbedaan lampiran 1 dan lampiran 2 yaitu terdapat pada dalam hal jumlah paragraf, definisi, pengukuran, pengungkapan, dan perbedaan mendasar akrual. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah ialah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. PP 24 2005 CTA menjadi lampiran 2 PP 71 2010. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 12 PSAP. Berlaku sepenuhnya paling lambat tahun 2015. Standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 11 PSAP dan tidak berlaku mulai tahun 2015. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi dasar hukum basis akrual. Pasal 1 Undang-Undang 17 2003. Pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang 17 2003, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selama-lambatnya dalam 5 tahun. Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 1 2004, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selama-lambat tahun anggaran 2008. Selanjutnya, konsepsi dan manfaat basis akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui saat kewajiban timbul. Manfaat basis akrual antara lain ialah memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintahan dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah. Lalu, komponen laporan keuangan. Pada basis kas menuju akrual, yang pertama laporan realisasi anggaran, neraca, catat atas laporan, dan keuangan. Sedangkan pada basis akrual, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas. Apakah hubungan SAP dengan opini audit? Kriteria pemberian opini keuangan oleh BPK Undang-Undang 15 2024, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Lalu, komponen laporan keuangan. Setiap entitas menyajikan komponen laporan keuangan tersebut, kecuali yang pertama, LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pengendaharaan umum. Yang kedua, laporan perubahan SAL yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara atau daerah yang entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi annual. Kita masuk ke dalam materi laporan realisasi anggaran. Yang pertama, kebijakan akuntansi pendapatan LRA. Yang pertama, pengakuan. Pendapatan LRA diakui pada saat bendahara pengeluaran menerbitkan STS dan menyetorkan ke Bank Jatim. Pengukuran. Pendapatan LRA dicatat sebesar STS yang disetorkan bendahara penerima ke Bank Jatim berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Lalu pengungkapan. Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan kode akun di PP 71 tahun 2010. Kebijakan akuntansi belanja. Pada pengakuan belanja LS diakui pada saat terbitnya SP2D LS dan
telah dicairkan oleh bank jatuh. Pengukuran belanja diakui secara bruto berdasarkan dokumen pengeluaran kas yang telah sah. Lalu penyajian belanja dalam LMA mengacu pada PP 71 tahun 2010. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi SAPPP nomor 71 tahun 2010. Kiranya akan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.